Jangan ganggu rumah kami. Suara menyeramkan itu terngiang-ngiang di pendengaran Hasrul. Penampakan makhluk gaib setahun yang lalu masih segar dalam ingatannya. Ia bahkan harus terlantar di rumah sakit akibat kejadian menyeramkan malam itu. Kejadian yang menimpa Hasrul dan kawan-kawan adalah peristiwa nyata yang terjadi beberapa tahun silam. Tepatnya saat ia mendapat job di sebuah kampung yang bernama Masring. 3 tahun silam, banyak investor tambang emas yang berburu lahan tambang di kampung Masring. Emas yang melimpah membuat investor dan penduduk gelap mata. Warga kampung Masring berbondong-bondong menyerahkan kebun dan sawah mereka untuk digali dan ditunggang balikan. Kebun kelapa, kebun karet, kebun tanaman usia pendek, sawah, semuanya diolah oleh investor. Memang hasilnya tidak mengecewakan, beratus-ratus karat emas didapatkan. Kedua belah pihak sama-sama diuntungkan. Investor untung, pemilik tanah pun juga untung. Hampir semua orang yang memiliki harta tanah luas menyerahkan tanahnya untuk digali. Hanya orang-orang yang mempunyai sepetak tanah tempat bangunan rumahnya berdiri yang tidak melakukannya. Tapi tidak juga. Ada yang melakukannya sehingga rumahnya hampir saja teleng. Namun untung duit emas yang diperoleh cukup banyak sehingga mereka bisa membangun rumah baru kembali. Dan salah satu pemilik tanah yang luas di kampung Masring adalah Nier. Ia menyerahkan 3 petak sawah dan lahan belakang rumah yang berawa. Rawa besar yang menjadi tempat bermain bagi anak-anak. Memang lahan belakang rumah Nier sangat bagus. Namun, 3 rawa besar kini menjelma seperti kolam yang sisinya ditumbuhi tumbuhan merambah dan semak belukar. Posisi 3 rawa itu saling berdekatan. Satu rawa paling besar memiliki sisi yang lapang dan bersih, dan biasanya digunakan oleh anak-anak kecil bermain bola, petak umpet dan sebagainya. Sedangkan pada sudut lain, pada rawa paling besar tumbuh sebatang mangga yang lebat buahnya. Biasanya saat musim berbuah, tempat itu sangat ramai oleh anak-anak dari pagi sampai maghrib. Bagi anak-anak berjiwa petualang, tempat itu juga menjadi tempat terbaik melepaskan hobi. Sisi kanan rawa berbatasan dengan sawah dan sisi kirinya adalah mini hutan. Hutan kecil yang berada di tengah komplek perumahan penduduk. Dari dulu ada cerita aneh dan mistis yang beredar tentang hutan mini tersebut. Konon katanya setiap tengah malam rumah yang berdekatan dengan mini hutan akan mendengar suara tangisan dan jeritan wanita. Bahkan tidak jarang ada yang melihat penampakan kuntilanak dari kuburan keramat yang ada di tepi jalan tepat di depan rumah Nier. Dia terbang melayang ke arah hutan. Dan tidak hanya itu, pernah juga seorang warga melihat 2 mata obor. Dan orang kampung percaya 2 mata yang membentuk obor adalah mata harimau pada malam hari. Kembali pada cerita awal, Nier menyerahkan 3 petak sawah dan lahan berawa itu untuk diolah oleh investor. Maka sesuai dengan perjanjian, pada hari Minggu 2 eskavator telah berhasil mendarat di samping rumah Nier, dan nanti malam rencananya mereka akan memulai menjalankan eksekusi menggali lahan. Berapa uang hilangnya, Tanya seorang wanita parubaya yang mengenakan daster hitam polos. Wanita itu melihat Nier sedang berbelanja di warung. Dan kebetulan ia juga akan berbelanja.
Uang hilangnya 250 juta, Ros. Fee pembagian hasil nanti juga ada. Balas Niar tersenyum kepada Ros, wanita berdaster hitam itu. Uang hilang bisa dikatakan uang sewa lahan yang akan digali. Jadi selama pengolahan, tanah dan lahan tersebut menjadi hak mutlak investor. Namun jika lahan sudah habis digali dan tidak ada lagi emas yang dicari, maka lahan kembali menjadi hak milik Niar. Dan biasanya sebelum eksekusi lahan, kesepakatan antar dua belah pihak harus benar-benar jelas. Biasanya kesepakatan yang terjadi adalah apakah lahan akan didatarkan kembali atau dibiarkan berlubang-lubang seperti itu. Namun, jika lahan didatarkan kembali, maka fee hasil tambang untuk pemilik lahan akan dikurangi sekian persennya. Wah, banyak ya, ujar Ros sembari mengambil barang yang akan dibelinya. Alhamdulillah, Ros. Katanya kalau melihat warna tanah lahan aku itu banyak emasnya. Niar membalas ucapan Ros. Dan setelah itu ia meminta izin kepada Ros dan penjaga warung untuk pamit meninggalkan warung. Ia harus cepat karena akan memasak untuk anak-anak yang bekerja di tambang emas itu. Bunyi eskavator yang membingitkan telinga selama 24 jam, siang dan malam seperti sudah biasa terdengar di telinga warga kampung Masring. Dan singkat cerita, sehari setelah bekerja, emas yang diperoleh pada lahan Niar sangat mencengangkan. Tidak ada sejarahnya dalam kampung Masring lahan warga bisa menghasilkan ratusan gram emas sehari bekerja. Paling banyak hanya puluhan gram saja. Sontak, berita kenaikan emas itu menyebar dengan cepat, dan keesokannya warga berbondong-bondong mengarpet di sana. Mengarpet adalah cara warga mengumpulkan emas. Pasir berbatuan diongkok menjadi bukit kecil di atas sebuah terpal ataupun tikar plastik. Kemudian ujung tikar yang landai dipasangkan karpet. Setelah itu, air disiram dari atas sehingga pasir larut ke bawah melalui karpet. Kemudian pasir halus dan emas akan tinggal menyangkut di karpet. Karpet itulah yang kemudian diambil dan pasir halus yang berisi emas dituangkan dalam sebuah alat khusus yang terbuat dari kayu. Dan dengan menggunakan alat tersebut, barulah emas bisa dipisahkan dengan pasir. Ratusan warga terlihat berduyun-duyun memenuhi lokasi tambang emas itu. Wah, banyak sekali orang yang datang ke sini. Mereka dari mana saja ya? Kok kayak bukan orang kampung Masring ini? Ujar Nina, seorang gadis yang berdiri tidak jauh dari lokasi. Ia penasaran bagaimana orang-orang ini mencari emas. Mereka memang bukan dari kampung ini. Kau lihat yang di sana? Ucap seorang wanita berusia 30 tahun yang berdiri di sebelah Nina. Nina kemudian meluruskan pandangan ke arah titik yang ditunjuk Teh Lis, bibi Nina. Mereka orang kampung sebelah, kampung Pulai Jantung. Kelompok sebelahnya orang kampung Lingka. Yang di sana dan di pojok sana orang kampung Bungo dan Siju. Sedangkan kelompok yang ada di puncak bukit tanah itu orang terjauh, kampung baru. Ucap Teh Lis menjelaskan asal-usul orang-orang yang ada di sana sembari telunjuknya bermain menunjuk spot-spot kelompok-kelompok orang tersebut. Nina hanya mengangguk-angguk mendengar penjelasan Teh Lis. Ia juga sempat tercengang dengan kelompok terakhir. Kampung baru adalah yang terjauh karena mereka berbeda kabupaten. Sungguh luar biasa.
Kalau aku lihat-lihat teh, banyak kali anak-anak gadis yang ikut. Padahal kerja berat loh teh. Kan kita tahu muda-mudi sekarang gengsinya minta ampun. Ucap Nina lagi. Ia heran begitu banyak muda-mudi yang ikut mencari emas di sana. Nina berpikir hanya emak-emak dan bapak-bapak saja yang bakalan ditemuinya. Iya, gengsian sama kayak kamu. Tapi asal kamu tahu, operator dan pekerja tambang banyak yang bujang-bujang. Makanya mereka menebar pesona di sana. Mereka dapat juga duit dari hasil jual emas. Lah, kamu? Ejek Tehlis kepada Nina yang memang gengsian. Nina hanya tersenyum sumbing mendengar ejekan Tehlis itu. Kesempatan tidak datang dua kali. Kan lumayan. Lokasi Nier ini kita yang mengais-ngais pasir bekas pekerja saja bisa mendapatkan 24 karat sehari. Ujar Tehlis lagi. Serius teh? Sebanyak itu? Nina tercengang mendengar ucapan tetenya itu. Dan Tehlis hanya mengangguk. Kalau begitu ajari aku teh. Aku juga kepengen. Rengek Nina. Oke, besok kita mulai. Sekarang kamu lihat ratusan orang itu. Tidak ada tempat untuk kita. Besok pagi-pagi sekali kita berangkat. Mereka 24 jam bekerja kecuali saat azan berkumandang dan waktu maghrib saja. Lagi pula besok akan ada aturan baru. Siang sampai sore hanya kaum wanita yang diperbolehkan, sedangkan malamnya kaum pria yang akan mengarpet. Ujar Tehlis menjelaskan panjang lebar. Nina hanya mengangguk-angguk dalam. Entah ia mengerti dengan apa yang diucapkan Tehlis, entah tidak paham sama sekali. Peraturan tersebut dibuat oleh pemilik lahan dan investor karena banyaknya umat manusia yang menumpang mengais rezeki di sana. Mereka akhirnya membagi kelompok wanita dan pria pada waktu yang berbeda. Wanita diperbolehkan dari pukul 7 pagi hingga pukul 6 sore, sedangkan kaum pria diperbolehkan dari setelah maghrib sampai dengan pukul 6 pagi. Singkat cerita, makin hari emas yang didapat makin meningkat yang membuat investor dan pemilik lahan tersenyum lebar. Begitupun penduduk mereka bersyukur. Setidaknya mereka juga merasakan kenikmatan hasil penjualan emas itu. Dua minggu bekerja, sawah 3 petak itu selesai diolah dan sekarang waktunya menggali tanah di lahan yang berawa. Dan ternyata hasilnya lebih mencengangkan daripada di sawah 3 petak. Biji emas pada lokasi rawa ini lebih kasar dan berat. Makin mengarah ke rawa besar, maka emas yang diperoleh makin banyak. Dan akhirnya, tibalah saatnya mengolah rawa paling besar di antara ketiganya. Eskavator mulai mengikis bibir rawa dan mulai menggali. Awalnya tidak terjadi apa-apa. Bahkan mereka bisa mencuci pasir dan memisahkan emas untuk 1 hari kerja. Dan yang mencengangkan, emas yang diperoleh untuk 1 hari kerja adalah 30 kg emas. Jumlah yang sangat fantastis untuk ukuran emas. Operator alat berat dan pekerja tambang semakin bersemangat bekerja karena mereka tidak pernah melihat emas sebanyak itu. Hasrul yang berposisi sebagai operator eskavator memilih untuk tidur siang karena nanti malam adalah shiftnya bekerja sampai subuh. Ia tidur di pondok yang dibuat tidak jauh dari lokasi tambang. Pergi, pergi, pergi manusia serakah.
Pergi dari sini kalian. Jangan ganggu kami. Jangan rusak rumah kami. Sontak Hasrul terbangun dari tidurnya. Keringat mengalir dari keningnya membasahi wajah. Mimpi buruk itu membuat perasaannya tidak enak. Masih teringat jelas olehnya seorang kakek tua bertongkat memakai jubah putih dengan amat marah menyuruhnya pergi. Apa maksud kakek itu ya? Terus siapa yang aku ganggu? Batin Hasrul terpikir peringatan kakek tua dalam mimpinya itu. Bro, waktunya shift lo. Ucap Randi sembari menepuk perlahan pundak Hasrul yang sedang termenung seperti memikirkan sesuatu. Randi pun lantas mengambil tempat dan berbaring di sebelah Hasrul. Bekerja seharian membuat tubuhnya lelah dan butuh beristirahat. Lah, gue baru juga tidur. Masih shift lo ya? Gua nanti maghrib. Bantah Hasrul setelah menyadari perkataan temannya itu. Tanpa banyak bicara, Randi duduk dan memegang dagu Hasrul. Kemudian dagu itu diarahkan menghadap ke depan. Noh, hari udah gelap. Lo periksa mesin dulu sana. Ujar Randi sepatah, lalu kembali berbaring membiarkan Hasrul yang kebingungan. Aneh, perasaan gue baru tidur. Kenapa tiba-tiba sudah malam saja? Hasrul menggaru-garu kepalanya kebingungan. Kan cuma perasaan lo doang, sahut Randi dari balik selimut. Hasrul tidak menghiraukan Randi. Ia pun lantas turun dari pondok dan berjalan ke arah mesin eskavator. Ia kemudian memeriksa mesin tersebut. Alat berat yang baru dibeli majikannya itu sangat memuaskan. Mesinnya bersih dan sangat bagus. Oke, sekarang ayo kita let's go. Ucap Hasrul sendirian berkacak pinggang. Ia segera menaiki alat berat tersebut dan memulai aksinya. Kembali bunyi eskavator membingitkan telinga. Siapapun yang memanggil tidak akan terdengar kalau tidak mendekatinya. Perlahan eskavator yang dikendarai Hasrul berjalan menurun memasuki lubang yang sudah digali Randi. Ia pun harus mengambil pasir bebatuan yang ada di bawah dan membawanya ke atas. Namun tiba-tiba, kok nggak mau digerakkan? Heran Hasrul ketika cengkok eskavator tidak bisa digerakkan. Puas ia menggerak-gerakkan tuas, tapi tetap mesin itu berulah. Sehingga dengan terpaksa Hasrul harus kembali ke atas untuk memeriksa keadaan mesin. Hasrul berkacak pinggang sembari tangan kirinya menggaruk kepalanya yang tidak gatal. Ia keheranan kenapa pas diperiksa mesinnya tidak mengalami kerusakan apapun. Spontan, Hasrul menoleh ke arah teriakan itu datang. Dengan bantuan lampu sorot alat berat itu, tampak Randi sedang berlari terpontang-panting ke arahnya. Randi berlari seperti kilat, dan sebentar saja ia sudah berada di depan Hasrul. Kenapa bro? Tanya Hasrul. Randi kemudian memamerkan 5 jarinya ke depan wajah Hasrul sebagai tanda ia akan menjelaskan henti. Ia masih ngos-ngosan karena berlari tadi dan berusaha mengatur nafas terlebih dahulu. Dan setelah nafasnya kembali normal, Randi pun lantas menceritakan apa yang menimpanya pada Hasrul. Baik bro, tadi waktu gua tidur ada sesuatu yang mencuil-cuil kaki gua.
menarik selimut gua. Awalnya gua kira si Farhan dan Rere yang baru pulang membeli rokok lalu ngisengin gua. Tapi apa? Kok tangannya dingin ya? Jadi gue bangun mau gambar tuh dua anak. Tapi lo tahu apa yang ada di hadapan gue? Tanya Randi dengan wajah serius kepada Hasrul. Hasrul hanya menggeleng tanda tidak tahu. Makhluk hitam besar sedang duduk mencangkung di hadapan gue. Serem bro. Mata Randi berbinar menceritakan bentuk makhluk yang mengganggunya itu. Serius loh? Tadi siang gue juga mimpi kakek-kakek marah nyuruh gue pergi. Hasrul mulai merasakan ada kejanggalan yang terjadi. Mimpinya dan gangguan pada Randi seperti sebuah peringatan kepada mereka. Tapi apa? Mereka dibuat bertanya-tanya oleh kejadian itu. Gua ikut lo ya. Gua takut sendirian. Si Farhan dan Rere entah kemana mereka pergi. Jam segini gak pulang-pulang. Ucap Randi memelas agar Hasrul mengizinkannya ikut. Oke, gua juga takut. Ucap Hasrul yang segera mengusap lehernya karena tiba-tiba ia merinding. Singkat cerita, akhirnya kedua pemuda itu kembali memasuki eskavator. Mesin yang tadi mati kini bisa dinyalakan kembali. Alat berat itu kembali memasuki lubang tambang. Namun, tiba-tiba lampu dari eskavator menyorot 3 sosok tubuh pria dewasa berdiri di tepi lubang tambang, atau tepatnya di perbatasan lubang tambang dan rawa besar. Bro, perasaan sekarang gak buka jadwal untuk bapak-bapak kan? Tanya Randi kepada Hasrul yang duduk di sebelahnya. Hasrul mengangguk lagi. Dari tadi ia hanya mengangguk-ngangguk seperti burung belatung. Terus ngapain mereka di situ tengah malam begini? Ucap Randi. Woi, teriak Hasrul dari lubang, memanggil ketika pria dewasa itu. Lampu sorot dari eskavator disorotkan ke arah 3 tubuh tersebut. Namun, tolong! Teriak Hasrul dan Randi serentak. Mereka berlari bagai tidak menapak tanah karena ketakutan. Mereka berlari keluar dari lubang tambang menjauh, dan mesin ditinggalkan menyala tanpa sempat dimatikan. Sementara ketiga tubuh berwajah hancur tidak berbentuk itu masih setia menatap tajam kepada kedua manusia yang sedang kocar-kacir ketakutan itu. Dan keesokan paginya mereka pun menceritakan kejadian semalam kepada para pekerja. Mereka masih terlihat menggigil ketakutan. Malam tadi, saat Hasrul berteriak memanggil ketika sosok yang disangka manusia itu, spontan 3 sosok itu menghadap ke arah mereka. Awalnya Randi dan Hasrul tidak memperhatikan wajah mereka. Namun semakin lama dan semakin dilihat, ternyata wajah mereka semuanya hancur. Wajah mereka dipenuhi nanah dan darah. Dan mata yang sudah tidak jelas itu menatap tajam ke arah Hasrul dan Randi, yang sontak membuat mereka segera kabur menyelamatkan diri. Akhirnya, selama seminggu ke depan mereka meliburkan diri karena ketakutan. Dan setelah cerita menyeramkan itu mereda, mereka kembali masuk kerja sebagai operator alat berat tersebut. Dan ternyata selama seminggu mereka meliburkan diri, tambang juga ditutup sementara karena tidak ada yang mau menggantikan posisi mereka. Hari semakin gelap dan mereka akan segera bekerja.
Mereka memutuskan untuk selalu berdua karena jika sendirian seperti sebelumnya mereka takut akan terjadi sesuatu yang sama seperti malam itu. Perlahan, mereka mulai menjalankan eskavator dan memasuki tambang. Dan Hasrul yang memegang kendali tuas menekan perlahan-lahan. Namun tiba-tiba, baru separuh perjalanan sosok berjubah hitam yang kepala dan wajahnya ditutup sudah menunggu mereka di dasar lubang. Sosok tersebut membawa sebuah kampak raksasa yang sekilas penampakannya seperti malaikat maut yang digambarkan orang-orang. Pergi manusia serakah, pergi dari sini. Suara garau lagi menyeramkan terdengar dari arah sosok berjubah itu. Bulu kuduk dua pemuda itu berdiri, dan tanpa aba-aba lagi mereka berlari kocar-kacir menyelamatkan diri. Kejadian yang sama terjadi lagi. Namun, kejadian kali ini berhasil membuat Hasrul dan Randi terbaring di rumah sakit selama seminggu. Dan akhirnya mereka kapok dan tidak mau lagi bekerja di sana walaupun gaji yang didapatkan sangat besar. Biarlah gaji besar itu hilang daripada nyawa mereka yang melayang. Kejadian itu heboh dalam masyarakat. Namun investor yang masih tergiur dengan emas di sana berusaha menyelesaikan permasalahan tersebut. Investor lantas memanggil orang pintar untuk menggali permasalahan yang terjadi. Dan ternyata yang menemui Hasrul dan Randi sebelumnya baik di pondok atau tiga sosok hancur adalah jin kelas bawah penghuni rawa. Mereka adalah suruhan jin petinggi. Sedangkan sosok berjubah hitam adalah pemimpin tiga penghuni rawa. Benar, rawa besar itu ternyata kerajaan besar jin. Mereka memiliki sistem pemerintahan dan tingkatan pemimpin. Mereka sudah memberi peringatan sebelumnya, namun manusia-manusia itu seolah menulikan telinga mereka. 3 petak sawah dan 2 rawa mereka biarkan dihancurkan oleh manusia. Mereka diam tidak bertindak. Mereka berpikir manusia akan puas dengan hasil yang diberikan. Tapi ternyata tidak. Manusia-manusia itu malah semakin serakah dan tamak. Mereka bahkan berniat untuk menghancurkan pusat kerajaan dan peradaban dunia jin. Namun investor yang mendengar alasan itu tetap juga tidak sadar. Ia menyuruh Mbak Nasir, dukun kepercayaan investor, untuk bernegosiasi dengan pemimpin jin tersebut. Dukun memberi masukan agar investor meninggalkan tempat itu. Akan tetapi mereka bersikeras menyuruh Mbak Nasir untuk bernegosiasi. Dan Mbak Nasir pun dengan terpaksa melakukannya. Namun, hasil negosiasi mereka cukup mencengangkan. Pimpinan tingkat 3 jin akan mengizinkan mereka mengambil emas di rawa besar jika menyediakan tumbal. Pertama, 7 ekor ayam putih dan hitam masing-masingnya. Kedua, 7 ekor kambing hitam dan putih masing-masingnya. Ketiga, 7 ekor kerbau hitam dan putih dan merah masing-masingnya. Dan yang terakhir yang lebih mencengangkan, yaitu 7 orang berkulit hitam dan putih masing-masingnya. Tentu itu adalah persyaratan yang sangat berat. Dan untunglah investor masih bisa berpikir dengan normal.